Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar yang akan saya bagikan tentang bagaimana kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Ya. Kita boleh dikatakan kita menjadi anak Tuhan yang sudah lama beriringnya dengan waktu. Tapi apakah kita mengalami kepenuhan dalam kedewasaan di dalam Kristus? Itu yang menjadi ukuran dan menjadi takaran yang harus kita dapati ya, di mana Kristus yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, segala yang Dia punya kita punya, karakternya, sifatnya. Ya, kedewasaan di sini berbeda dengan kita cara mengukur ketika kita melihat orang lain dengan secara lahiriah dalam kehidupan orang tersebut. Misalkan kita lihat ketemu sama orang, kita lihat mengukur cara usianya berapa, kita lebih mudah menebak usia orang ya. Misalkan kita ketemu orang, oh masih anak-anak atau dewasa atau sudah senior, kita akan dengan mudah melihat orang tersebut dengan usianya melalui ciri-ciri lahiriah atau fisiknya. Tetapi untuk memahami kedewasaan rohani seseorang itu tidaklah mudah, Bapak Ibu. Orang lain melihat kita pun, melihat saya pun juga bertanya tentang kedewasaan rohani saya juga. Itu dibutuhkan pergaulan atau kedekatan yang tidak singkat, membutuhkan waktu yang tidak singkat ya Bapak Ibu. Kita harus dekat, kita harus mengenal pribadinya. Itu pun tidak sepenuhnya kita tahu persis, tidak sepenuhnya kita tahu keseluruhannya tentang kedewasaan di dalam Kristus. Ya, firman-Nya berkata di Efesus 4 ayatnya 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, di sini dikatakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus itu sangat berbeda-beda antara kita semua, antara saya dan Bapak Ibu semua. Mungkin saya menakar diri saya sendiri bahwa saya sudah dipenuhi kepenuhan Kristus. Tetapi itu adalah sesuatu perjalanan kehidupan yang dikatakan berproses di dalam dia. Yang kadang-kadang kita dikalahkan oleh apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita sendiri. Yang menjadi sifat dasar kita sebagai manusia yang sudah tenggelam atau dihancurkan atau ditenggelamkan yang dikatakan oleh dosa yang membelenggu kita. Tetapi kita harus ingat, sifat Kristus yang seharusnya kita terima dan kita hidupi, itu harus kembali lagi dalam kehidupan kita. Karena itu memang menjadikan tujuan Allah untuk mengembalikan semuanya itu menjadi keadaan yang baik dan yang sempurna adanya seperti waktu Dia merancangkan kehidupan kita semua. Itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Nah, saya melihat bagaimana anak-anak Tuhan sekarang banyak tidak mengalami pertumbuhan. Bukan hanya sekedar kita rutin untuk beribadah, berdoa, tetapi kerinduan yang sejatinya di dalam Kristus. Kita rindu untuk mendapatkan firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Ya, Rasul Paulus berkata di Efesus, dia berkata pada jemaatnya, ketika kita kanak-kanak, dia mengibaratkan dia sebagai hamba. Saya tuh hamba, aku ini hamba. Ketika kita anak-anak kita masih menjadi hamba. Dan ketika kita mengalami pertumbuhan, menjadi dewasa, lebih dewasa lagi, kita disebut anak. Dan ketika kita lebih dewasa lagi, kita disebut rekan atau sahabat. Dan lebih dewasa lagi, kita disebut mempelai Kristus. Yang dipersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi mempelainya. Yang indah, yang siap, yang dipenuhi oleh karakter Kristus. Dan Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana kita menduga kekristenan itu tidak dinamis, tidak statis, tapi dinamis. Bertumbuh terus setiap hari dengan karakter kita yang harus dibangun. Ya, Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya, kita yang percaya memiliki kedewasaan penuh di dalam Dia.
Bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengertian-pengertian yang rupa-rupa pengajaran yang sekarang ini marak yang kita dengar. Ya, saya juga sedang melihat bagaimana banyak pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang kita harus lurus-luruskan. Saya juga mengalami melurus-luruskan pandangan-pandangan yang sangat keliru atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kembalilah kita kepada kedewasaan kita, kepada Kristus. Karena hidup kita harus dipenuhi oleh Dia. Ketika kita dipenuhi oleh Dia, kita tidak akan mudah untuk sakit hati, untuk luka hati. Apalagi luka karena firman, dapat teguran. Ya, banyak ya saya dengar orang yang sudah tidak ke gereja lagi, meninggalkan persekutuan, meninggalkan komunitas. Ketika ditanya, bukan hanya karena gesekan dengan sesama atau saudara atau sahabat, tetapi ada firman yang menegur dia, firman yang keras, firman yang tujuannya membangun. Tapi respon hati yang diterima itu berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan untuk mendewasakan kita. Dia lari dan pergi, tidak mau dibangun, tidak mau diasah, tidak mau dibentuk. Pada dikatakan kita adalah bentukan Allah. Kita ada di tangan Dia untuk dibentuk dan dibangun, dipoles, dibakar sampai keluar menjadi mutiara, menjadi emas yang murni. Tapi mereka lari meninggalkan. Di mana kita bisa bertumbuh ketika kita berlari-lari, pindah sana, pindah sini. Tidak ada komunitas yang selalu memberikan kenyamanan. Tidak ada firman yang selalu memberikan sebuah apa ya istilahnya kalau saya katakan ya. Orang kalau mendengar firman senangnya yang enak-enak. Tetapi ketika ada teguran dan makanan yang keras, kita nggak tahan. Nah, pagi hari ini, coba lihat. Yesus ingin mendidik kita melalui berbagai caranya dia. Berbagai masalah, berbagai waktu, berbagai peristiwa yang kita hadapi. Dia berbicara di sana, Bapak Ibu. Dan kedewasaan yang kita harus miliki. Bahwa kita harus makin berproses. Kita harus makin kuat. Kita rindu bahwa kita ada di dalam tangannya. Dalam bentukannya. Nah, ketika saya keluar dulu, ketika saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita juga punya pikiran yang sama. Hanya sekedar mengenal Kristus, beribadah. Tetapi saya nggak bertumbuh apa-apa, Bapak Ibu. Saya nggak ada pertumbuhan di dalam kehidupan saya. Saya hanya di permukaan. Tapi tidak mengenal sedalam-dalamnya siapa Kristus yang sebenarnya. Tapi setelah saya mengenal Dia, mencari Dia, dan meresponi apa yang menjadi bagian hidupnya untuk penuh memenuhi kehidupan saya baru mengerti dan melihat bagaimana perubahan hidup itu nyata. Dan saya merasakan ada kedamaian, ada hal yang maju terus ya, semakin maju dalam iman, dalam rohani, dalam kita, dalam saya mengenal Dia. Saya siap untuk ditegur, dibangun oleh firman-Nya yang tujuannya untuk menyempurnakan ciptaannya, yaitu saya dan Anda. Nah, pagi hari ini, Bapak Ibu, di mana rutinitas yang kita lalui, hari demi hari, waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan, terus kita ambil dan respon bahwa kedewasaan yang penuh itu harus kita ambil. Kristus harus penuh dalam hidup kita. Karena Dia harus penuh kita menjadi Kristus yang hidup di dunia ini. Supaya boleh dilihat orang bahwa Yesus itu memang hidup. Yesus itu memang ada. Melalui siapa Bapak Ibu kalau tidak melalui kita. Karena kita adalah ciptaannya yang untuk menaburkan benih kasih Allah itu. Kita harus penuh. Kita harus dipenuhi oleh karakter Kristus. Karakter kita yang lama sudah hancur. Manusia kita yang lama sudah habis. Biarlah Kristus yang sempurna itu terpancar Bapak Ibu melalui kita semua. Ya, kadang-kadang teman kalau ketemu saya, misalkan gitu ya, kamu sekarang berubah. Kamu kok sekarang berbeda sama yang dulu. Berbedanya di mana? Berbedanya di fisik saya, mungkin saya lebih tua. Saya katakan begitu. Bukan. Ketika saya mendengar statement yang dia katakan dari cara bicara saya, sikap saya, pandangan saya. Nah, itu yang membuat saya terkagum dengan cara kerja Tuhan. Oh iya ya,
Perkataan saya memberkati banyak orang, menguatkan banyak orang. Blessing itu terus turun bagi setiap orang yang ketemu dengan kita, anak-anak Tuhan. Cara pandang kita ketika meresponi hal-hal yang mungkin tidak baik, menekan kita atau menyakiti kita. Tetapi pandangan Kristus itu yang kita sampaikan, yang saya sampaikan. Mereka juga kaget. Dulu kamu seperti ini. Karena kadang-kadang orang yang di luar Kristus itu akan menambah sesuatu menjadi tidak baik, tidak positif. Tetapi kedewasaan di dalam Tuhan, kita selalu berpikir tentang hal-hal yang baik. Buah-buah roh itu harus tumbuh dalam kehidupan kita. Apa yang baik, yang sedap didengar, semuanya itu, pikirkanlah itu. Dan itu menjadi bagian buat kita. Tugas kita, Bapak Ibu. Yang bisa merasakan orang lain. Kita harus berbuah melalui kedewasaan kita. Orang lain bisa melihat sebuah perubahan yang luar biasa atas kita. Kekristenan akan mati. Kekristenan akan tidak bertumbuh ketika kita dilihat orang tetap stagnan. Tidak ada perubahan. Tetapi kedewasaan itu yang bisa dilihat bagaimana kita berubah dan membangun setiap orang. Bapak Ibu yang terkasih, kedewasaan membangun, bukan meruntuhkan. Kedewasaan dalam Kristus memberkati orang. Selalu blessing itu turun. Menguatkan, memberi pandangan, dan yang terpenting ada sesuatu yang disampaikan tentang keselamatan yang harus diterima oleh setiap orang. Itu yang penting Bapak Ibu. Ya pagi hari ini, alami Kristus dalam hidup kita. Kepenuhan itu harus jadi buat kita semua, umat Tuhan. Yang dikatakan jangan sia-siakan waktu kita. Yang bertahun-tahun kita ikut Kristus. Ternyata kita tidak mengenal Dia. Dan bahkan kita tidak dipenuhi oleh Dia. Sangat sayang buat kita semua. Dan pagi hari ini, jemaat Tuhan, penuhilah hidup kita dengan karakternya. Karena Dia yang sempurna. Kita mengejar kesempurnaan seperti Dia di dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah takut dengan apa yang kita alami. Saya juga dulu berkata, apa bisa, apa mampu. Di luar ekspektasi saya. Semuanya itu. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Mengubahkan saya yang dulu berkata tidak mampu. Dan akhirnya saya mampu untuk dibangun bersama dengan Dia. Dan saya juga yakin dan percaya. Jemaat Tuhan semuanya akan dibangun bersama Kristus. Mengalami perubahan yang luar biasa. Mengalami kepenuhan Kristus yang sempurna. Supaya kita boleh menyatakan sinar kemuliaannya pada setiap orang. Yang kita ada tuayan-tuayan yang besar yang harus kita alami. Satu-satu 5 kali itu jadi melalui kedewasaan kita di dalam Kristus. Karena memang sumbernya Kristus, Bapak Ibu. Memang senternya Dia, bukan yang lain. Kalau senter kita berubah yang lain, itu repot, Bapak Ibu. Tapi kita senternya Yesus sendiri yang menjadi pusat bagi kehidupan kita semua. Ya, alamilah Kristus yang menjadi kunci keberhasilan kehidupan kita. Orang yang dewasa rohani pasti mencintai firman Tuhan. Hatinya terus merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Setiap pagi kita berdoa bersama. Kita mendengar firman Tuhan. Kita haus sebelum kita melakukan apapun dalam kehidupan ini. Kita dibekali oleh firman-Nya. Itu tanda kita orang yang dewasa. Orang yang siap dibangun di dalam Kristus, Bapak Ibu. Makanya setiap pagi kita bertemu saat ini, itu bukan hal yang sembarang. Bukan hal yang sia-sia. Tetapi kepenuhan akan Kristus setiap pagi kita dipenuhi oleh Kristus. Itu yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Ya, itu yang harus kita pahami, kita pegang, dan kita tangkap. Dan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati banyak orang. Amin. Mari kita berdoa.